Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan PHB di Laboratorium Politeknik Negeri Bandung. Kelompok 10 beranggotakan Rizky Ardika, Muhammad Priyan, dan Sidik Purnama. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Amanat Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1 pemeriksaan secara berkala pada Pasal 10 Ayat 2C dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Ayat 2 pengujian secara berkala pada Pasal 10 Ayat 2C dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali. Objek dari pelaksanaan pemeriksaan adalah panel hubung bagi di gedung Laboratorium Politeknik Negeri. Rumusan masalah. 1. Apa itu panel hubung bagi? 2. Apa saja perlengkapan dan peralatan pada PHB? 3. Apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh PHB? 4. Bagaimana APD yang benar di lingkungan PHB? 5. Apa saja potensi bahaya yang disebabkan oleh PHB? Tujuan: memberikan informasi mengenai kualitas PHB di Politeknik Negeri Bandung. Memberikan informasi mengenai penerapan keselamatan kesehatan kerja atau K3 di wilayah Politeknik Negeri Bandung. Menganalisis PHB apakah sesuai standar atau tidak. Dasar hukum. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. PUIL 2000, PUIL 2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja. Bab 2. Landasan teori. Pengertian. PHB atau panel hubung bagi merupakan tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. Bagian-bagian PHB. 1. MCB. 2. Fuse. 3. Lampu indikator. Fungsi PHB: menerima energi listrik dari APP atau alat pembatas dan pengukur, menyalurkan energi yang diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain, sebagai tempat pembagian untuk membentuk beberapa grup atau cabang, sebagai tempat peletakan pemutus arus, sebagai tempat peletakan proteksi arus, sebagai tempat peletakan rangkaian kontrol, sebagai tempat peletakan peralatan indikator baik alat pengukur atau lampu indikator. Potensi bahaya. 1. Kebakaran. Penyebab: konsleting kabel dan beban lebih. Pencegahan: pemilihan kabel yang sesuai besar arus yang masuk. Mengecek setiap sambungan yang longgar karena dapat menyebabkan kabel panas yang akan timbul kebakaran. Menggunakan kabel yang sesuai standar. Potensi bahaya: tegangan sentuh langsung, penyebab isolasi pada kabel yang rusak. Pencegahan: merawat isolasi kabel dengan mengeceknya secara berkala. Jika isolasi sudah rusak, maka harus segera diganti atau ditutupi dengan isolasi hitam. Selanjutnya, APD yang digunakan dalam rambu-rambu K3. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, safety shoes. Yang ketiga, kacamata. Dan yang keempat, rambu-rambu K3. Hasil pengamatan. Penyambungan menggunakan terminal. Standar yang berlaku PUIL 2011, penyambungan saluran masuk dan saluran keluar pada PHBK harus menggunakan terminal, sehingga penyambungannya dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur, dan aman. Ketentuan ini tidak berlaku bila komponen tersebut letaknya dekat saluran keluar atau saluran masuk. Selanjutnya, terlihat pada gambar, semua mur dan komponen yang terbuat dari logam dilapisi pencegahan karat. Menurut PUIL 2011, sambungan dan hubungan konduktor pada PHBK harus mengikuti ketentuan dalam 7.11. Semua mur baut dan komponen yang terbuat dari logam dan berfungsi sebagai konduktor harus dilapisi logam pencegah karat untuk menjamin kontak listrik yang baik. Rel tembaga hanya memerlukan lapisan tersebut pada pemakaian arus 1000 ampere ke atas. Sambungan dua jenis logam yang berlainan harus menggunakan konektor khusus, misalnya konektor bimetal. Selanjutnya,
Tiap konduktor fase, konduktor netral, dan konduktor proteksi atau rel pembumian dapat dibedakan secara mudah dengan warna yang sesuai. Menurut PUI 2011, tiap konduktor fase, konduktor netral, dan konduktor proteksi atau rel pembumian harus dapat dibedakan secara mudah dengan warna sesuai dengan ayat 5210 bagian 552. Hasil pengamatan. Untuk pemeriksaan tidak memerlukan tangga. PUI 2011, semua komponen yang pada waktu kerja memerlukan pelayanan seperti instrumen ukur, tombol, dan saklar harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Selanjutnya, kerangka yang terbuat dari besi. Menurut PUI 2011, bentuk PHBK tertutup ada 3 macam, yaitu bentuk kotak yang selanjutnya disebut kotak hubung bagi atau deretan kotak hubung bagi dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, selungkup dan kerangka kotak hubung bagi umumnya terbuat dari logam, biasanya dari besi atau aluminium. Selanjutnya, terdapat diagram satu garis. Menurut PUI 2011, untuk memudahkan pelayanan dan pemeliharaan harus dipasang bagan sirkuit PHBK yang mudah dilihat. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, banyaknya benda yang mengganggu untuk pemeriksaan. Menurut PUI 2011, PHBK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga pemeriksaan dan pemeliharaan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai. Solusinya, memindahkan setiap barang yang mengganggu di depan PHB dengan menyingkirkan barang yang mengganggu pada PHB akan memudahkan dalam pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, penampilan yang kurang rapi. Menurut PUI 2011, PHBK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga terlihat rapi dan teratur, dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. Solusi lebih memerhatikan kerapihan setelah dan sebelum pemakaian dan memberikan cover. Selanjutnya, label yang lepas. Menurut PUI 2011, di beberapa tempat yang jelas dan mudah terlihat pada sirkuit arus PHBK dipasang pengena yang jelas sehingga memudahkan pelayanan dan pemeliharaan. Solusi lebih memerhatikan hal-hal kecil seperti label setelah dan sebelum pemakaian. Kartu pemeliharaan panel yang tidak diisi. Standar yang berlaku. Permenaker nomor 12 tahun 2015, pasal 10 ayat 2. Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala. Pasal 11 ayat 1. Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Solusi: pengawas membuat peraturan bagi yang tidak mengisi kartu pemeliharaan akan diberi sanksi. Bab 4 kesimpulan. Kesimpulannya, pertama, potensi bahaya yang ada pada papan hubung adalah bakaran dan tegangan sentuh langsung. Kedua, pemasangan penutup cover pada papan hubung bagi dapat membuat tampilan papan hubung bagi lebih terlihat rapi dan teratur. Ketiga, pemeriksaan pada papan hubung bagi harus dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali berdasarkan pada Permenaker nomor 12 tahun 2015. Keempat, banyak hal yang terlihat kecil harus selalu diperhatikan agar tidak mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program ketiga tidak berjalan dengan baik. Kelima, pengawas harus membuat peraturan bagi yang tidak mengisi kartu pemeliharaan. Akan diberi sanksi agar proses pemeliharaan berlangsung secara optimal. Terima kasih.